Kartini mengajarkan kita untuk bermimpi besar. Tapi tanpa sadar, bias sosial masih membatasi cara pandang kita. Mari kita lihat bagaimana 5 partisipan menjawab pertanyaan ini dan apakah mereka terjebak dalam asumsi tradisional. Yuk simak jawaban mereka. Halo guys, makasih ya udah bersedia berpartisipasi dalam diskusi spesial Hari Kartini ini. Ini bukan tes kemampuan ya, tapi lebih ke eksplorasi cara berpikir kita sehari-hari. Nah, udah siap mencoba? Siap. Oke. Seorang ayah sedang mengantar anaknya menggunakan mobil menuju sebuah wilayah perkantoran untuk interview kerja sebagai marketing di perusahaan multinasional. Kemudian saat tiba di tempat parkir, telepon anaknya berbunyi. Ayahnya berkata, "Ayo angkat teleponnya." Ternyata dia menerima telepon dari seorang komisaris perusahaan. Setelah mengobrol, sang komisaris mengucapkan kalimat, "Semoga berhasil nak, kamu pasti bisa." Kemudian anak itu menutup teleponnya dan melihat ke arah ayahnya. Pertanyaannya adalah, kenapa komisaris itu memanggil anak itu dengan sebutan nak? Karena komisarisnya adalah ayahnya. Yang pasti bukan ayahnya dong. Karena itu anaknya. Tapi kalau anaknya ngapain dia interview kerja ya? Mungkin bapaknya diem-diem seorang komisaris kan? Mungkin pamannya. Gimana Bu? Atau enggak ayahnya pura-pura kalau misalkan dia itu bukan seorang komisaris. Anaknya melamar kerja. Terus baru tahu kalau itu ayahnya. Jadi ayahnya panggil nak. Kemungkinannya salah satu parentsnya. Jadi kalau misalnya bapaknya yang udah nganterin ke interview tersebut, berarti paling ibunya yang nge-text anaknya. Jawabannya adalah komisaris itu adalah ibunya. Oh iya ya. Ya kan, udah gue tebak pasti komisaris itu ibunya. Menurut kamu, bagaimana kita bisa menghilangkan stereotip tentang perempuan yang ada di masyarakat? Sebenarnya lebih ke gimana perempuan tuh menunjukkan dirinya sendiri, keberadaannya tuh di lingkungan sekitar gitu. Mulai dari peran-peran yang tadinya mungkin hanya bisa dimainkan atau mungkin dijalankan laki-laki. Nah, kita bisa mulai show off gitu. Kita menunjukkan sebenarnya part of dari kita sendiri sebagai perempuan tuh bisa menjalankan peran yang sama. Jadi kita bisa mendukung misalnya di perusahaan atau di masyarakat program-program yang memang mengikut sertakan semua gender, jadi anti bias. Jadi laki-laki atau perempuan itu bisa ikut andil dalam program tersebut. Menurutku, pendidikan dan kesadaran adalah kunci. Seperti program Astra Women Support System. Kita sesama perempuan bisa saling mendukung satu sama lain sehingga kita bisa lebih berkembang bersama dan menunjukkan kemampuan kita dengan lebih percaya diri. Kalau buat aku, edukasi dan pendidikan itu penting. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi sekolah, keluarga, dan juga sosial media punya peran yang penting untuk membentuk mindset kita. Hal apa yang mendukung selama perjalanan karirmu di Astra? Oke, jadi perjalanan saya di Astra itu adalah sebagai seorang anak magang. Yang saya rasakan selama menjadi anak magang adalah Astra ini memberikan kesan sebuah perusahaan yang bisa membuat saya berkembang dan bisa membuat saya memberikan kontribusi terbaik saya kepada perusahaan dan kepada masyarakat di sekitar perusahaan atau di sekitar Astra ini. 3 hal yang paling berharga sepanjang berkarir di Astra adalah yang pertama, teman-teman dan kolega-kolega yang sangat suportif. Kemudian yang kedua adalah kesempatan belajar yang sangat luas. Dan yang ketiga tentunya adalah Astra memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawannya untuk bisa ikut berkontribusi untuk terlibat secara inklusif dalam program-program atau acara-acara yang diadakan di Astra. Siapa role model perempuan atau inspirasi utama dalam karir Kak Sally? Selain mamaku sebagai support system utamaku, role model perempuan dalam berkarir menurutku itu leader perempuan di area aku bekerja saat ini sih, Cidwita. Halo Cici. Value yang kamu dapatkan dari role model dan diterapkan saat bekerja?
Jadi Cidwita ini sangat menginspirasi aku banyak hal sejak aku berkarir di Astra. Dia itu sosok yang percaya diri, berani dalam mengambil keputusan, siap menghadapi tantangan, juga berdedikasi tinggi untuk perusahaan. Bagaimana kamu menjalankan karir di dunia kerja dan berperan dalam keluarga sebagai working wife? Jadi mungkin keseharian aku sehari-hari di kantor biasanya aku bangun pagi, kemudian aku melanjutkan pekerjaan aku di kantor sehari-hari, kemudian after office hour setelah pekerjaan aku sudah selesai, biasanya aku langsung pulang dan aku langsung masak untuk nyiapin makan malam bareng aku, untuk aku dan suami aku juga. Bagaimana cara perempuan yang ingin berkarir dan tetap dapat menjalankan peran di dalam keluarga? Kalau buat aku, menurutku perempuan di dunia kerja sekarang harus lebih fleksibel ya. Gitu. Kebetulan di tempat kerjaku saat ini banyak juga teman-teman kantorku tuh yang perempuan dan juga sama-sama working wife. Jadi aku juga nggak merasa sendirian. Aku juga terinspire karena kita bisa kok perempuan-perempuan working wife ini bekerja dan menyeimbangkan waktu baik di rumah dan juga dalam membagi-bagi pekerjaan di kantor juga. Siapa role model perempuan atau inspirasi utama dalam karirmu? Pasti jawabannya pasti my mother, ibuku. Yang kedua, kalau misalnya dari sisi karir, inspirasiku pasti kakak cewek aku. Dia itu, susah juga ya kayak jelasinnya kenapa ya, tapi dia very accomplished lah di dalam karirnya dia, dan she's very driven, and sekarang dia udah pegang leadership role di banking corporation di luar lah gitu. Pesan inspiratif bagi perempuan yang sedang berjuang dalam karir. Setiap perjalanan karir memiliki warna dan keunikannya masing-masing. Bagi para perempuan, teruslah berkarya karena setiap langkahmu adalah bermakna. Quotes untuk perempuan yang ingin berkarir dan menjalani peran sebagai perempuan. Oke. Setiap perempuan memiliki potensi untuk berkarya dan memberi dampak positif bagi sekitarnya. Hari ini, kita merayakan keberanian Kartini untuk bermimpi. Mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah kunci kebebasan. Semoga semangatnya menginspirasi kita semua untuk mengejar impian tanpa ragu. Untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan hebat. Mari kita akui dan hadapi bias yang ada, bukan saling menyalahkan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.